Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore saudara semua. Pertama kami menyambut senang, sama-sama ikut senang. C-nya saudara sudah copot dari CPNS, jadi tinggal PNS kan. Tapi hati-hati nanti PNS ini juga copot loh kalau macam-macam. Ya, saya kan CPNS, C-nya copot jadi PNS. Ini tanya sama Profesor Agus Suradika. Kita banyak sekali mencopot PNS-nya juga sekarang. Jadi diberhentikan sebagai PNS. Jadi saya harap saudara semua pemikirannya sudah sadar berbeda. Jakarta betul-betul total berbeda. Jadi nggak ada lagi cerita PGPS, pinter goblok penghasilan sama. Kita lagi siapkan angka KPI untuk melihat kinerja TKD. Jadi kalau saudara nggak bisa ngisi dengan targetnya, bukan cuma ngisi, cuma masih bohong-bohongan ngisi. Kalau Anda nggak bisa target mencapai target, maka TKD tidak dapat. Jadi kalau kerja dengan baik saja, TKD dapat, ini langsung bisa 12 juta, 13 juta sebulan. Jadi nggak ada yang tandingin DKI sekarang. Pegawai paling bawah pun sudah 12 juta, 13 juta per bulan. Nah itu yang kami janjikan ketika kami masuk ke DKI. Dulu waktu saya sampaikan ini, kayaknya saya lihat muka-mukanya kayak mencibir saya dan mungkin nggak masuk akal. Waktu pertama kali saya masuk ke DKI, saya katakan saya ingin PNS DKI itu merasa bangga menjadi PNS. Mari kita katakan kita harus pakai baju seragam. Misalnya PTSP, misalnya dokter ya dia pakai baju dokter. Kalau PNS memang secara psikologi, saya juga takut kalau disuntik hansip kira-kira gitu ya. Kalau dokter perawat pakai baju hansip itu juga takut gitu ya. Nah tapi untung sekarang baju hansipnya udah dibuang, nggak pakai lagi. Senin Selasa baju coklat, yang Rabunya baju putih. Nah Kamis kita boleh pilih mau yang model pakai sadaria atau batik Jakarta atau batik Betawi. Saya hari ini pakai baju Betawi, batik Betawi. Karena kalau di lapangan pakai sarung ribet juga. Tiup-tiup angin, tebal panas. Jumat kita batik nasional. Nah, saya ingin sama kayak PTSP. Saya katakan harus pakaian dinas supaya warga DKI bisa tahu yang melayani mereka itu adalah PNS. Nah, saya ingin saudara menyadari betul sumpah jabatan kita. Ini betul-betul di hadapan Tuhan yang hidup, yang nyata gitu. Kemarin baru kita menyaksikan gerhana matahari. Itu udah ribuan tahun yang lalu Nabi udah menulis, Tuhan kamu yang bisa menenggelamkan matahari di siang hari katanya. Ini di mana? Sebenarnya ada kuasa kalau kita bandingkan bumi dengan antariksa, makanya kita beruntung bangsa Indonesia, bangsa yang percaya ada Tuhan. Tapi sayang sekali banyak pejabat itu cuma sumpah-sumpahan aja. Ini yang masalah. Nah saya ingin kita, soal jabatan saya nggak peduli, yang penting pegang kebenaran. Nah saya ingin saudara yang udah jadi PNS, saya pasti pecat saudara kalau main. Karena kesempatan saya mecat PNS, ini karena Pak Suradika, saya mau kurangin PNS di DKI. Kita menyediakan 18,7 triliun buat bergaji PNS. Saat ini gaji kita lebih baik daripada swasta untuk tingkat level yang sama. Dan kita juga bisa hemat uang banyak. Jadi dalam pikiran saudara, saudara itu tujuannya sederhana. Disumpah menjadi PNS, tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, membuat penuh warga DKI, membuat penuh apanya? Otaknya, kepalanya. Otak kiri, otak kanan, kepala depan belakang. Nanti dari sisi rohani, pendidikan, kebahagiaan, budaya, ini dibuat penuh. Yang kedua, membuat penuh perutnya, sehat, bisa makan banyak. Yang ketiga, membuat penuh dompetnya. Jadi jangan membuat dompet orang kempes. Urus izin tuh jangan diperes-peres, dimintain duit. Kita ini adalah biro jasa atau kasarnya calo yang baik hati dan murah hati. Bantu orang, semua urusan kita mau urusin. Ya, saudara percaya sama saya, orang tanya sama saya, apa yang membuat kamu kayak
nggak kehabisan energi. Teman-teman saya kita kumpul, yang S2, S1. Beliau ketemu saya itu ada yang kematian atau apa, suka tanya sama saya, kamu minum vitamin apa? Gak ada, jujur aja. Aku nggak ada asal minum-minum vitamin. Jadi dokter mengatakan kurang, bisa gitu ya. Kalau enggak. Saya hanya olahraga, tidur baik, dan kenapa? Hati yang senang. Jadi bukan senang diterjemahkan pakai bahagia, lebih cocok sukacita. Bahasa Inggrisnya lebih cocok joy, bukan happy atau pressure, tapi joy. Kenapa saya bisa begitu senang, begitu sukacita hati saya? Begitu semangat kerja pagi sampai malam, saya nggak ada istirahat makan siang, istirahat siang tuh nggak ada di saya. Nyambung pagi ketemu orang sampai malam. Sabtu Minggu kerja. Liburan kemarin habis gerhana matahari, disposisi 1 koper surat. Supaya hari ini kosong. Sabtu Minggu juga. Kita masih belusukan, masih panas. Saya bisa tengah malam lagi nonton apapun balas. WhatsApp grup, kasih perintah kepada grup. Kami mau apa? Nah, kenapa itu semangat? Karena bisa membantu orang mengalahkan ketika saya lagi untung tiap bulan 150.000 US dollar. Waktu perusahaan saya untung 150.000 US dollar, saya nggak pernah bisa bagi orang 1 miliar tiap bulan. Itu kata bapak saya, kalau 1 miliar bisa saya bagikan, 500.000 hanya bantu 2.000 orang. Saya di sini KJP 2,7 triliun, subsidi transportasi 1,8 triliun. Saya bisa putuskan memberikan gaji saudara-saudara mendekati 13 juta. Eselon 4 gitu naik, jadi eselon 4 langsung 30 jutaan. Eselon 3 udah 40 jutaan, 2 udah 75 juta. Itu nggak bisa saya lakukan ketika saya menjadi swasta. Saya bisa memaksa semua kantor lurah camat melayani PTSP tanpa pungut uang. Saya bisa mendorong KTP dengan cepat, rumah sakit bisa kita bikin dengan cepat dengan baik. Kita udah menambah 1.950 ranjang. Saya tahun ini bisa beli radioterapi 16 supaya orang kena kanker nggak usah ngantri. Tahun ini kita bangun 20.188 unit apartemen, ukuran 36, untuk subsidi 5.000, 15.000. Saya bisa putuskan nanti naik bus punya rekening DKI nggak usah bayar. Kita bisa merekrut orang kerja PPSU, PHL semua UMP, 13 kali gaji. Meninggal 137 juta. Kita tinggalkan. Dulu kita kumpul-kumpul paling 5 juta. Nah ini sukacita ini nggak bisa dibeli dengan uang. Nah saya harap saudara jadi PNS, Jakarta betul-betul berubah. Saudara harus kerja dengan baik. Kita pikirkan betul-betul untuk kemajuan warga DKI. Tanpa memilah-milah, itu yang Bapak saya ajarkan pada saya. Kalau mau nolong orang gak usah pikirin sukunya, agamanya apa, rasnya apa, udah punya duit apa enggak, kalau punya duit atau enggak, makin punya duit makin pelit. Jadi kalau kita bersyukur dengan gaji kita yang punya, itulah kalau pakai tausiah gitu Pak Ustadz ya, itulah kenikmatan. Ketika kita bisa bersyukur atas gaji kita. Saya nggak punya jam tangan yang banyak. Saya juga nggak ganti-ganti jam tangan. Kemarin saya reuni ketemu teman S2 saya. Ini kurang ajar juga nih. Ini cewek ini kurang ajar juga. Langsung bilang, gua tahu lu kagak berubah mas. Lo gimana lo? Baru ketemu aja. Jam lu masih sama, nggak berubah. Usah gimana coba? Kagak hilang lagi, ngapain gua ganti jam? Saya pakai sepatu juga nggak berubah. Yang mahal sekarang beli baju batik gara-gara jadi pejabat. Batik ternyata lebih mahal daripada Hugo Boss. Iya batik tulis itu lebih mahal daripada Hugo Boss. Dulu kalau saya beli Hugo Boss tuh pelit, saya tunggu diskon Bapak. Ini kalau beli baju tuh tunggu yang ada great sale gitu kan. Beli tas, sepatu. Saya kalau beli sepatu tuh tunggu diskon. Sekali beli 2 biji, 3 biji. Karena susah cari sepatu kakinya gede. Kita hidup cukup aja dengan penghasilan kita. Tentu kita harus punya asuransi supaya bisa meninggalkan warisan buat anak cucu. Soal rezeki mah diatur, tapi jangan nyolong-nyolong proyek. Rezeki mah datang sendiri, tapi otaknya mikirin proyek dapat berapa persen. Jadi PNS yang seperti itu nggak ada lagi di DKI. Kayak masih ada 1-2 lolos,
nasib polisi bagus aja, lawan juga pasti saya pecat. Dan kita mau lebih kejam lagi tahun depan. Jadi kalau PNS ketahuan main, kita mau jerat dengan tindakan pidana pencucian uang. Sehingga semua hartanya akan kita habisi. Memang saya ngerti masih ada oknum di pengadilan, oknum di kejaksaan yang memang kurang baik. Kalau di Barreskrim relatif sangat baik. Nah ini yang mau kita lakukan terus. Jadi saya harap saudara harus semangat. Menolong orang dibayar, enak banget kan? Menolong orang terus dibayar. Itu yang membuat saya senang. Saya kalau disuruh beli Land Cruiser, beli Lexus, enggak, rugi. Hitung-hitung bunganya sama pajaknya lebih murah naik taksi. Ya kan, hitung-hitung lebih murah. Coba naik taksi, sewa, Alphard, 900.000 sehari. Lebih murah kalau cuma 5 kali pakai. Kalau kita beli 1 miliar lebih, bunganya aja 5 juta. Rugi saya, belum sopirnya, belum mobilnya. Sekarang taksi gitu gampang, tinggal panggil lagi. Kehidupan udah berubah banyak. Ya, kita juga gak kuat makan kok. Sekarang kalau saya, wah kalau dulu lagi gak ada duit, kalau makan es krim Haagen-Dazs itu, waduh, nikmat betul gitu. Sekarang satu kulkas penuh, gak berani makan juga tiap hari, takut gitu. Kita mulai takut gitu. Bisa, dulu kalau makan di Hana Masa, bayar 80.000 tuh nikmat banget teman. Sekarang makan udah gak enak daging sapinya. Kalau udah biasa makan yang kelas atas, gak berani makan juga. Terlalu lemak juga. Nasi terlalu banyak takut juga udah. Kita harus tanggung jawab pelihara tubuh kita juga. Jadi saudara saya harap tetap olahraga, jaga kesehatan. Saya tidak mau saudara lebih cepat loyo daripada umurnya. Harus olahraga, harus jaga dengan baik. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan sebetulnya tubuh kita ini. Karena apalagi saudara dilantik di PNS, saudara dipelihara sampai tua loh. Betul gak? Asuransi dipelihara sampai tua nih. Awas kau sakit-sakitan, itu duit rakyat nanti. Jadi harus betul-betul jaga, jangan begadang, jangan minum alkohol, merokok, ya kan? Apalagi narkoba, wah pasti langsung kita out. Jadi saudara harus jaga betul-betul kesehatan. Kita ini abdi rakyat, kita ini pamong, kita disumpah untuk melayani. Maka kita harus jaga, kita tetap fit sehat untuk melayani orang. Ya saya berusaha jaga kesehatan dengan baik. Mau makan, saya hobi, hampir tiap minggu makan durian. Gak apa-apa, kurangin nasi kira-kira gitu ya. Dan check up, kita kan bisa check up PNS. Saya hampir tiap 3 bulan check up. Saya tidak mau ada resiko. Nah kalau soal nasib memang harus meninggal cepat kan Tuhan yang atur. Itu udah takdir. Jadi kita wajib menjaga hidup kita dengan baik. Gitu. Tapi saya pengen saudara betul-betul jaga kesehatan fisik, mental dengan baik. Tentu saya juga harap saudara tidak lupa untuk beribadah. Ini yang terakhir. Yang Buddha, yang Hindu, Katolik, Kristen, yang Islam, saya harap juga membaca kitab sucinya dengan baik. Kalau kita pengen tahu memakai sebuah gadget atau barang yang kita beli, Anda baca apa? Beli kulkas baru, TV baru. Gimana caranya? Manual book. Saya beli TV, yang smart TV, anak saya ngeluh. Enakan TV lama, pusing nih, gak bisa buka katanya. Dia malas baca manual book. Kamu gak mau baca manual book, kamu gak ngerti cara pakai TV yang begitu canggih. Nah sama juga manusia, gimana kita mau pakai kita kalau kita gak pernah baca manual book pencipta kita. Itulah kitab suci kita masing-masing. Nah kita kalau Anda bisa baca itu, Anda bisa dikoreksi terus, Anda pasti jadi pelayan yang baik. Pelayan yang gak peduli jabatan Anda, pelayan yang gak peduli rugi pun demi sumpah kita lebih baik rugi. Karena kita memang melayani. Nah sekali lagi saya harap ini yang harus ada saudara-saudara miliki sebagai pelayan. Dan saya yakin kalau masuk 800-an ini lagi, kalau semua punya hati yang melayani, punya sukacita, semangat melayani, orang Jakarta bisa rasakan beda. Kalau waktu salaman sama orang, lihat muka orang ketahuan nggak dia baik atau nggak baik? Ketahuan kok.
Yang ketus ketahuan kok. Saya nggak mau dengar ada laporan PNS yang muda-muda tuh aduh jutek gitu loh. Ya senyum dikit ya itu lebih cantik gitu kan, lebih ganteng gitu kan, senyum baik gitu. Jadi kalau yang enggak, ini kalau laporan ke saya cek, saya berhentikan loh sebagai PNS kalau ketahuan. Ya minimal TKD 3 tahun lah nggak dapat TKD, lumayan. Serius ini, kami kasih hukuman bisa setahun 3 tahun nggak dapat TKD loh. Karena saya memang kurang ikhlas kasih TKD buat yang malas-malas. Saya lagi cari akal gimana caranya TKD-nya dihapus. Ini gaji berapa? Pengen 2 juta nggak ya? Ya kan? TKD-nya yang gede kan? Sekarang kan belum berasa, baru dilantik. Yang penting jangan masak-masak dari penelitian. Tadi bawa kurang 2 juta, pas. 10 juta, pas juga. Di 13 juta, pas juga. Dasar boros. Jadi gak usah beli yang aneh-aneh lah, gak usah beli yang, kalau mau investasi, beli asuransi, beli tabungan itu boleh. Kalau beli yang barang jam tangan apa nggak usah lah. Kalau mau gaya-gaya jam tangan kemakan 2 saja, beli yang palsu nggak ketahuan juga kok. Ya kan, kalau saya pakai yang palsu juga, Rolex juga kamu nggak tahu palsu apa asli. Masa gubernur pakai yang palsu ya kan? Itu nggak tahu juga. Kamu pakai yang asli, naik bus, naik mobil jelek, orang kira palsu. Beli yang palsu sekali ya. Kayak dia bunyi kan. Ya udah hidup ini ya santai-santai saja. Kalau terlalu gengsi, capek kita hidup. Betul-betul capek kalau hidup terlalu gengsi. Saya hobi mobil. Saya paling hobi mobil. Itu hobi saya. Gimana caranya bisa punya hobi saya? Gampang. Kalau jalan sama teman yang kaya-kaya yang bawa mobil, saya bilang, gimana? Saya bantu kamu bawa mobil saja. Oh dia senang dong, dia bisa tidur kan? Gak apa-apa ya, kamu capek? Enggak, padahal aku lagi nikmatin bawa mobil gak bayar gitu kan. Tidak bisa seperti itu. Kalau test drive di showroom kan repot. Habis uji bawa, ditelepon melulu dari si salesnya. Jadi beli gak Pak? Jadi gak dia ikutan test drive lagi? Aduh bingung jawabnya. Masa bilang istri gak kasih dulu, test drive dulu. Kalau punya teman enak. Dia berteman lah sama semua orang. Apalagi yang kaya-kaya lebih enak kita berteman. Walaupun jadi sopirnya gak apa-apa. Kalau kita test drive kan, coba kalau naik mobil mewah, kena polisi tidur di Jakarta. Karena kalau mobil sendiri, langsung rasanya jantung kegores. Kalau mobil teman kita yang sakit. Kira-kira gitu aja. Ya, saya harap saudara semua bisa kerja dengan baik. Jakarta Baru menanti saudara, dan kita sangat yakin PNS DKI beda. Nah ini akan kita menjadi sebuah etalase untuk mempertontonkan sebuah transformasi besar bangsa kita. Bahwa PNS kita pun mampu membawa negeri ini lebih baik untuk melayani yang baik. Terima kasih. Nah sama juga manusia, gimana kita mau pakai kita kalau kita nggak pernah baca manual book pencipta kita. Itulah kitab suci kita masing-masing. Nah kita kalau Anda bisa baca itu, Anda bisa dikoreksi terus, Anda pasti jadi pelayan yang baik. Pelayan yang nggak peduli jabatan Anda, pelayan yang nggak peduli rugi pun demi sumpah kita lebih baik rugi. Karena kita memang melayani. Nah sekali lagi saya harap ini yang harus ada saudara-saudara miliki sebagai pelayan. Dan saya yakin kalau masuk 800-an ini lagi, kalau semua punya hati yang melayani, punya sukacita, semangat melayani, orang Jakarta bisa rasakan beda. Kalau waktu salaman sama orang, lihat muka orang ketahuan nggak dia baik atau nggak baik? Ketahuan kok. Yang ketus ketahuan kok. Saya nggak mau dengar ada laporan PNS yang muda-muda tuh aduh jutek gitu loh. Ya senyum dikit ya itu lebih cantik gitu kan, lebih ganteng gitu kan, senyum baik gitu. Jadi kalau yang enggak, ini kalau laporan ke saya cek, saya berhentikan loh sebagai PNS kalau ketahuan. Ya minimal TKD 3 tahun lah nggak dapat TKD, lumayan. Serius ini, kami kasih hukuman bisa setahun 3 tahun nggak dapat TKD loh.
Karena saya memang kurang ikhlas kasih TKD buat yang malas-malas. Saya lagi cari akal gimana caranya TKD-nya dihapus. Ini gaji berapa? Kan 2 juta nggak ya? Ya kan? TKD-nya yang gede kan? Sekarang kan belum rasa, baru dilantik. Yang penting jangan masak-masak dari tiang. Tadi bawa kurang 2 juta, pas. 10 juta, pas juga. Di 13 juta, pas juga. Dasar boros. Jadi gak usah beli yang aneh-aneh lah, gak usah beli yang, kalau mau investasi, beli asuransi, beli tabungan itu boleh. Kalau beli yang barang jam tangan apa nggak usah lah. Kalau mau gaya-gaya jam tangan kemakan 2 saja, beli yang palsu nggak ketahuan juga kok. Ya kan, kalau saya pakai yang palsu juga, Rolex juga kamu nggak tahu palsu apa asli. Masa gubernur pakai yang palsu ya kan? Itu nggak tahu juga kan? Kamu pakai yang asli, pas naik mobil jelek juga orang kira palsu. Beli yang palsu sekali ya. Dia bunyi kan, ya udah hidup ini ya santai-santai saja. Kalau terlalu gengsi, capek kita hidup. Betul-betul capek kalau hidup terlalu gengsi. Saya hobi mobil. Saya paling hobi mobil. Itu hobi saya. Gimana caranya bisa punya hobi saya? Gampang. Kalau jalan sama teman yang kaya-kaya yang bawa mobil, saya bilang, gimana? Saya bantu kamu bawa mobil saja. Oh dia senang dong, dia bisa tidur kan? Gak apa-apa ya, kamu capek? Enggak, padahal aku lagi nikmatin bawa mobil gak bayar gitu kan. Tidak bisa seperti itu. Kalau test drive di showroom kan repot. Habis uji bawa, ditelepon melulu dari si salesnya. Jadi beli gak Pak? Jadi gak dia ikutan test drive lagi? Aduh bingung jawabnya. Masa bilang istri gak kasih dulu, test drive dulu. Kalau punya teman enak. Dia bertemanlah sama semua orang. Apalagi yang kaya-kaya lebih enak kita berteman. Walaupun jadi sopirnya gak apa-apa. Kalau kita test drive kan, coba kalau naik mobil mewah, kena polisi tidur di Jakarta. Kena, kalau mobil sendiri, langsung rasanya jantung kegores. Kalau mobil teman kita yang sakit. Kira-kira gitu aja. Ya, saya harap saudara semua bisa kerja dengan baik. Jakarta Baru menanti saudara, dan kita sangat yakin PNS DKI beda. Nah ini akan kita menjadi sebuah etalase untuk mempertontonkan sebuah transformasi besar bangsa kita. Bahwa PNS kita pun mampu membawa negeri ini lebih baik untuk melayani yang baik. Terima kasih.